Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang asam dan basa ya. Hari ini yang akan kita bahas adalah penentuan pH dari asam lemah dan basa lemah. Kalau kemarin di asam kuat dan basa kuat itu rumus konsentrasi H plusnya gampang banget ya, cuman valensi asam atau valensi basa dikalikan dengan konsentrasi asam atau basanya. Nah, mulai dari yang lemah-lemah ini nih, asam lemah dan basa lemah, itu nanti akan ada sedikit perbedaan ya. Jadi silahkan kalian simak baik-baik dan operasi hitungnya juga sudah mulai lebih rumit daripada sebelumnya. Nah, tapi sebenarnya itu masih operasi hitung sederhana sih. Saya yakin lah insya Allah pasti kalian bisa. Oke, kita mulai dari asam lemah ya, yaitu asam yang di dalamnya larutannya hanya sedikit yang terionisasi. Ya, tidak banyak H+ yang terbentuk. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Ada CH3COH, ada H2CO3, H2S dan HCN. Nah, untuk reaksi ionisasinya, ya reaksi ionisasi untuk asam dan basa yang lemah itu menggunakan lambang bolak-balik atau setimbang. Kenapa? Karena tidak stabil gitu, tidak semuanya langsung terionisasi dan nggak balik lagi. Ada beberapa yang memang balik lagi gitu untuk menjadi asamnya lagi gitu. Jadi di sini ya H plusnya itu tidak banyak ya, hanya sedikit yang terionisasi. Lalu karena ada lambang ini, jelas kita akan berkaitan langsung dengan konsentrasi, tetapan kesetimbangan ya. Nah, dari reaksi ionisasinya nih, Ha ya, ini setimbang dengan H plus ditambah A min ya. Ini H plusnya, A-nya ini adalah sisa asam ya. Misal kalau HCN misalnya, itu ya terionisasi menjadi H plus ditambah Cn min. Nah, ini Ha ini HCN-nya, ini H plus, ini Cn min-nya amin. Oke ya. Lalu nilai Ka ini ya, Ka ini tetapan kesetimbangan asam lemah ya. Kalau nanti basa namanya Kb, ini tetapan ionisasinya ya, atau tetapan kesetimbangan reaksi ionisasinya. Lalu nilai Ka ini menunjukkan kekuatan dari si asam. Kenapa? Kok bisa gitu ya? Karena semakin besar nilai Ka, berarti semakin banyak ion H+ yang dihasilkan. Berarti semakin kuat asam tersebut. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini kan karena tetapan kesetimbangannya adalah perbandingan konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi amin per konsentrasi asamnya. Gitu. Jadi kalau semakin besar nilai Ka, berarti kan yang atas nih pembilangnya semakin besar. Berarti H plusnya juga semakin banyak, maka semakin besar nilai Ka, maka banyaknya ion H plus yang dihasilkan akan semakin banyak, maka semakin kuat pula asamnya. Ya, itu kaitannya. Jadi ini yang kalian pegang dulu ya. Kalau asam lemah itu kuncinya ada di Ka, ya tetapan kesetimbangan asam lemah. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada beberapa nilai Ka, beberapa asam lemah ya, kalian nggak perlu dihafalkan, nanti di soal pasti dikasih tahu berapa Ka-nya gitu kalau untuk asam-asam lemah ya. Jadi kalian juga bisa notice tuh, oh berarti kalau dikasih tahu nilai Ka atau Kb-nya itu berarti asam atau basa lemah. Jadi kalian menghitungnya menggunakan cara hitung konsentrasi konsentrasi H+ atau konsentrasi OH- yang menunjukkan itu untuk yang asam lemah atau basa lemah. Oke, sekarang kita hitung bagaimana cara mencari konsentrasi H+. Ya, konsentrasi H+ untuk asam lemah rumusnya adalah akar Ka dikalikan konsentrasi asam. Ya, di sini bisa kalian lihat ya. Ini kuncinya. Ini kalian harus ingat ya. Jadi kuncinya adalah di rumus konsentrasi H+. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya ya, rumus pH itu tetap cuman min log konsentrasi H+. Semua begini rumusnya. Ya, semua rumusnya begini. Nah, yang membedakan adalah di bagaimana kita menghitung konsentrasi H+-nya. Ya, kemarin di asam kuat dan basa kuat ya, konsentrasi H+, konsentrasi OH- itu gampang, tinggal valensi dikalikan konsentrasi. Nah, sekarang karena dia lemah nih, maka kita pakai konsentrasi H+ adalah akar Ka dikalikan konsentrasi asam. Oke, silakan kalian catat dulu, nanti kita akan latihan soal belakangan ya setelah saya menjelaskan tentang asam poliprotik dan juga basa lemah. Oke,
kita lanjut ya. Ini asam poliprotik ya, seperti yang sudah pernah kita bahas. Asam poliprotik itu yang memiliki asam atau valensi asamnya 2 atau lebih gitu. Nah, karena H plusnya lebih dari 1 di dalam asam tersebut ya, ada H-nya lebih dari 1, berarti H plusnya lepas satu. Nah, nilai Ka-nya akan ada lebih dari 1. Tuh. Nah, nilai Ka ini bisa kita kalikan aja. Ya, kita kalikan Ka1 dikalikan Ka2. Nih ya, kalian bisa lihat H2S lepas 1 H plus, jadi H plus ditambah HS min. Ini HS min lepas lagi 1 H plusnya baru jadi S2 min di sini. Padahal kan ini sebenarnya kalau kita ionisasi biasa 2H plus ditambah S2 min. Tapi karena ini ionisasi asam ya, ini pelan-pelan tetapan ionisasinya satu-satu, Ka1 di sini Ka2. Nah, nilai Ka untuk asam yang poliprotik ya, valensinya lebih dari 1, itu sebenarnya nilai Ka1 dikalikan Ka2. Tapi karena nilai Ka1 itu jauh lebih besar daripada nilai Ka2, maka bisa kita gunakan nilai Ka1-nya aja untuk mencari konsentrasi H+. Ya, di sini untuk mencari nilai konsentrasi H+, tinggal kita pakai nilai Ka1-nya aja, karena nilai Ka2-nya jauh banget di bawahnya Ka1, seperti itu. Ya, ini juga harus di notes ya. Nanti kalau kalian nemu ada asam lemah poliprotik yang lebih dari 1, nih nilai Ka-nya ada Ka1, 2, 3 dan seterusnya, itu kalian pakai Ka1-nya aja. Oke, lanjut kita masuk ke basa ya. Basa lemah ini sama, hanya sedikit ion OH- di dalam basa. Ini ada beberapa contohnya ya. Ada NH3 atau NH4OH, ini yang paling terkenal, amonia ya, lalu ada ZnOH 2 kali, lalu ada BeOH 2 kali, ada AlOH 3 kali. Nah, ini Be meskipun dari golongan 2A masuknya basa lemah ya. Kalau Al ini kan memang dari golongan 3A. Oke, konsentrasi ion OH- dalam larutkan, kita langsung masuk ke dalam rumus ya, karena tadi sebenarnya kerangka berpikirnya sama gitu, seperti bagaimana kita menentukan konsentrasi H+ gitu. Nah, ini OH- ya. Jadi kalau tadi H+ itu tetapan ionisasinya Ha setimbang dengan H+ ditambah A-, kalau basa ya BOH ini setimbang dengan B+ ditambah OH- seperti itu. Ya, ini rumusnya. Untuk konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikalikan konsentrasi basa. Ya, jadi akar Kb dikalikan konsentrasi basa. Nah, ini jangan lupa ya, nanti kita akan latihan, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengerjakan soalnya. Kita ada contoh soal. Tapi ini jangan sampai kalian lupa, ada akarnya ya, akar Kb dikalikan konsentrasi basa. Ini beberapa daftar tetapan ionisasi basa ya dalam basa lemah. Ini ada beberapa nih, berilium hidroksida, deseng hidroksida, hidroksida, amonia, dan anilin. Nah, ini sama seperti tadi nilai Ka, tidak perlu kalian hafalkan ya, tidak perlu kalian hafalkan, nanti pasti akan diberitahukan di soal. Jadi kalian yang penting tahu gimana cara menghitungnya aja. Oke, kalau gitu kita lanjut di video selanjutnya untuk contoh soal ya, bagaimana kita menghitung pH dari asam lemah dan basa lemah. Kalau gitu ini saya tutup dulu, nanti kalau kalian masih ada yang bingung silahkan ditanya. Ya, kalau ada yang bingung silahkan ditanya, jangan sampai kalian bingung dan nggak berani nanya, nanti kesananya nggak selesai belajarnya. Gitu. Oke, kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.